Polwan cantik ini menolak dan menghina seorang kuli bangunan karena dianggap miskin. 5 tahun kemudian, pria itu sukses besar, sementara hidupnya berantakan. Kini, ia datang memohon kesempatan kedua. Apa yang terjadi? Simak kisah selengkapnya. Fahri adalah seorang kuli bangunan yang bekerja keras setiap hari di bawah terik matahari. Tangannya kasar, tubuhnya penuh keringat, dan pakaian yang ia kenakan selalu dipenuhi debu serta sisa semen. Ia bukan pria kaya, bukan pula pria tampan yang menarik perhatian wanita. Namun, satu hal yang ia miliki adalah hati yang tulus. Ia selalu bekerja dengan jujur demi menghidupi ibunya yang sudah tua. Meskipun kehidupannya penuh kesulitan, ia tidak pernah mengeluh. Di tengah kehidupannya yang sederhana, ada satu hal yang selalu ia pendam. Perasaan cintanya kepada Alia, seorang polwan cantik yang terkenal di kotanya. Wajahnya yang memesona, tubuhnya yang ideal, serta sikapnya yang percaya diri membuat banyak pria jatuh hati padanya. Setiap kali Alia lewat, semua mata tertuju padanya. Ia bukan hanya cantik, tapi juga berasal dari keluarga terpandang. Banyak pria tampan dan kaya yang berlomba-lomba mendapatkan perhatiannya. Fahri tahu bahwa dirinya hanyalah pria biasa. Namun, ia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Setiap kali melihat Alia, hatinya berdebar. Ia menyukai Alia bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena ia berpikir bahwa Alia adalah wanita kuat yang bisa memahami perjuangan hidup. Ia berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, Alia bisa melihat ketulusannya. Setelah lama menyimpan perasaannya, akhirnya Fahri memberanikan diri untuk menyatakan cintanya. Ia tahu ini gila. Seorang kuli bangunan ingin mendekati seorang polwan cantik. Tapi ia tidak peduli. Ia lebih memilih ditolak daripada menyesal karena tidak pernah mencoba. Suatu sore, Fahri melihat Alia sedang duduk bersama teman-temannya di sebuah kafe mewah di pusat kota. Dengan penuh keberanian, ia mendekati meja mereka. Langkahnya berat, jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak ingin mundur. Teman-teman Alia mulai memperhatikannya dengan tatapan heran, seolah bertanya-tanya siapa pria kotor dan berkeringat ini. Dengan suara bergetar, Fahri akhirnya berbicara. Alia, aku sudah lama menyukaimu. Aku tahu aku hanya kuli bangunan, dan aku bukan siapa-siapa. Tapi perasaanku tulus. Aku ingin kamu tahu itu. Sejenak, suasana menjadi hening. Teman-teman Alia menahan tawa mereka, dan beberapa pengunjung kafe mulai memperhatikan. Alia menatap Fahri, lalu tiba-tiba tertawa keras hingga hampir tersedak minumannya. Serius? Kamu suka aku? Kamu bercanda, kan? Katanya sambil menutup mulutnya yang masih tersenyum sinis. Teman-temannya langsung ikut tertawa. Salah satu dari mereka berkata, Astaga, ini lucu banget. Seorang kuli bangunan menyatakan cinta ke polwan terkenal. Berani sekali. Alia menyilangkan tangannya dan menatap Fahri dengan pandangan merendahkan. Dengar, ya, aku ini polwan terkenal. Aku punya banyak penggemar. Aku hanya tertarik pada pria yang selevel denganku, pria yang mapan, tampan, dan sukses. Kamu cuma kuli bangunan yang kotor dan bau semen. Beraninya kamu berharap aku mau denganmu? Seisi kafe meledak dalam tawa. Beberapa orang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Dalam hitungan menit, video Fahri yang dihina mulai tersebar di media sosial. Fahri hanya bisa diam. Wajahnya merah menahan malu, dan ia bisa merasakan mata semua orang menatapnya dengan penuh hinaan. Ia ingin berbicara, tapi suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Dengan langkah berat, ia berbalik dan meninggalkan kafe itu. Ia tidak ingin menangis di depan umum, tapi dadanya terasa sesak. Ia bisa mendengar suara tawa Alia dan teman-temannya semakin mengejeknya dari belakang. Di perjalanan pulang, ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Hatinya penuh amarah dan rasa sakit. Ia sadar bahwa dunia tidak akan pernah berpihak pada orang miskin sepertinya. Namun, di dalam hatinya, ia berjanji, suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku bukan pria yang bisa diremehkan. Aku akan bangkit. Dan aku akan membuatmu menyesali penghinaan ini, Alia. Tanpa ia sadari, hari itu menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Malam itu,
Fahri tidak bisa tidur. Kata-kata Alia terus terngiang di kepalanya, menyayat harga dirinya seperti belati tajam. Ia berbaring di kasurnya yang sudah usang, menatap langit-langit rumah kontrakannya yang penuh retakan. Hatinya terasa kosong. Selama ini, ia berpikir bahwa ketulusan bisa mengubah segalanya, tetapi kenyataan berbicara sebaliknya. Dunia hanya menghargai mereka yang memiliki uang dan status. Keesokan paginya, ia pergi bekerja seperti biasa. Di lokasi proyek, Fahri mencoba untuk tetap fokus, tetapi pikirannya masih terguncang. Beberapa rekan kerjanya sudah melihat video penghinaan itu di media sosial. Mereka menatapnya dengan iba, tapi ada juga yang menertawakannya di belakang. "Hei, Fahri, katanya kamu nembak poluan cantik, ya? Gimana rasanya ditolak mentah-mentah?" seru seorang pekerja lain sambil tertawa. Fahri tidak menjawab. Ia hanya mengepalkan tangannya kuat-kuat dan melanjutkan pekerjaannya. Ia sadar, membalas mereka tidak akan mengubah apapun. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ia bukan pria yang pantas dihina adalah dengan mengubah nasibnya. Saat istirahat siang, ia duduk sendirian di sudut proyek. Ia membuka ponselnya dan melihat komentar-komentar di video yang telah viral. Hampir semuanya berisi hinaan dan ejekan. "Kasihan banget. Kerjaan cuma kulit tapi mimpi nikahin poluan. Bercermin dulu sebelum nembak cewek kelas atas. Gak sadar diri, ya? Udah miskin, jelek, masih aja nekat." Fahri menutup matanya sejenak. Rasanya seperti dunia sedang menertawakannya. Tapi di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Api semangat yang mulai menyala. Ia teringat kata-kata ibunya sebelum meninggal. "Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Kamu bisa menjadi lebih dari yang mereka pikirkan, asal kamu mau berusaha." Hari itu, Fahri mengambil keputusan besar. Ia tidak akan selamanya menjadi kuli bangunan. Ia akan mengubah nasibnya. Ia akan bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan membuktikan bahwa ia bukan pria rendahan seperti yang mereka katakan. Malamnya, ia mulai mencari cara untuk meningkatkan kehidupannya. Ia membuka internet dan membaca tentang berbagai pekerjaan dengan prospek yang lebih baik. Ia menemukan banyak kisah orang miskin yang berhasil menjadi sukses karena tekad dan kerja keras mereka. Ia memutuskan untuk belajar. Setiap malam setelah bekerja, ia mulai menonton video tentang bisnis, keterampilan baru, dan kisah inspiratif orang-orang yang bangkit dari keterpurukan. Ia membaca tentang dunia konstruksi lebih dalam, bukan hanya sebagai pekerja, tapi bagaimana menjadi seorang kontraktor. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Tidak akan ada yang instan. Tapi ia percaya, selama ia berusaha, tidak ada yang mustahil. Fahri tidak lagi peduli dengan hinaan orang-orang. Ia tidak akan membalas dengan kata-kata. Ia akan membalas dengan kesuksesan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Lihat saja, Alia. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal pernah menghina aku." Hari-hari Fahri berubah drastis. Jika sebelumnya ia hanya bekerja lalu pulang dengan kelelahan, kini ia menyisihkan waktu setiap malam untuk belajar. Ia membeli sebuah buku catatan dan mulai mencatat semua yang ia pelajari tentang dunia konstruksi. Dari cara membaca denah bangunan, menghitung biaya material, hingga memahami bagaimana sebuah proyek dikelola. Namun, belajar sambil tetap bekerja sebagai kuli bangunan bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, tubuhnya terasa remuk setelah bekerja keras mengaduk semen, mengangkat batu bata, dan memikul beban berat. Saat malam tiba, kelopak matanya terasa berat. Tapi ia memaksa dirinya untuk tetap membaca dan menonton video tentang bisnis konstruksi. Tak jarang, ia ketiduran di atas buku-buku yang ia baca. Namun, dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak menyerah. Ia tahu, jika ia ingin keluar dari hidup yang penuh hinaan ini, ia harus terus maju. Suatu hari, saat sedang bekerja di proyek, Fahri memperhatikan bahwa banyak material yang digunakan dengan cara yang tidak efisien. Ia mulai mencatat bagaimana cara kerja mandor dan melihat celah yang bisa diperbaiki. Sebenarnya, kalau semen ini dicampur dengan komposisi yang lebih tepat, hasilnya bisa lebih kuat dan lebih hemat, gumamnya dalam hati. Awalnya, tidak ada yang peduli dengan pendapat Fahri. Tapi suatu hari,
Seorang insinyur proyek melihat catatan yang dibuat Fahri dan terkejut. "Kamu belajar ini dari mana?" tanya insinyur itu dengan heran. "Saya belajar sendiri, Pak. Saya ingin tahu lebih banyak tentang dunia konstruksi," jawab Fahri dengan jujur. Insinyur itu terkesan dengan semangat Fahri dan memberinya kesempatan untuk belajar lebih banyak. Ia mulai diberi tugas yang lebih teknis, seperti menghitung kebutuhan material dan memahami struktur bangunan. Meskipun masih dianggap sebagai kuli bangunan, ia mulai mendapat kepercayaan lebih dari para pekerja lain. Namun, perjalanan Fahri tidak selalu mulus. Beberapa rekan kerja mulai merasa iri dan mencemoohnya. "Hei, Fahri, kamu pikir kamu bisa jadi insinyur cuma karena belajar sendiri?" ejek salah satu pekerja. "Jangan mimpi terlalu tinggi, bro. Kita ini cuma kuli, bukan orang berpendidikan," tambah yang lain. Fahri hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Ia tahu, mereka yang meremehkannya adalah orang-orang yang takut melihatnya maju. Ia memilih untuk membuktikan dirinya dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Bulan demi bulan berlalu, dan Fahri semakin mahir dalam bidangnya. Ia mulai mengambil proyek-proyek kecil di luar pekerjaan utamanya, seperti merenovasi rumah dan membuat desain sederhana untuk klien kecil. Dari sana, ia mulai mengumpulkan modal sedikit demi sedikit. Dalam hati, ia mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Ia tahu bahwa ia masih jauh dari sukses, tapi setidaknya ia sudah berada di jalur yang benar. Suatu hari, ketika sedang bekerja di proyek besar, ia mendengar kabar mengejutkan. Alia akan menikah dengan seorang pria kaya. Hatinya bergetar, tetapi kali ini bukan karena sakit hati. Ia justru semakin bersemangat untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari yang pernah Alia bayangkan. "Aku akan terus maju. Suatu hari nanti, dunia akan melihat siapa aku sebenarnya," ucapnya dalam hati. Fahri terus bekerja keras tanpa mengenal lelah. Setiap hari, ia bekerja di proyek sebagai kuli bangunan. Lalu di malam hari ia belajar lebih banyak tentang konstruksi, bisnis, dan manajemen proyek. Lambat laun, ia mulai memahami bagaimana cara kerja dunia konstruksi dari sudut pandang yang lebih besar, bukan hanya sebagai pekerja kasar, tapi sebagai seseorang yang bisa mengendalikan proyek. Suatu hari, seorang insinyur yang pernah memperhatikan Fahri menawarkan pekerjaan kecil. "Fahri, aku butuh seseorang untuk merenovasi rumah temanku. Dia butuh perbaikan kecil, tapi aku sibuk. Kamu tertarik?" Mata Fahri berbinar. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. "Tentu, Pak. Saya bisa coba tangani." Dengan modal tabungan kecil yang ia kumpulkan, Fahri menerima pekerjaan itu. Ia mengajak beberapa temannya yang juga bekerja sebagai kuli untuk membantunya. Dengan pengetahuan yang ia miliki, ia berhasil menyelesaikan renovasi tersebut dengan hasil yang lebih baik dari harapan kliennya. "Kamu punya bakat, Fahri," kata pemilik rumah setelah melihat hasilnya. "Aku akan merekomendasikan kamu ke temanku yang lain." Dari sana, nama Fahri mulai dikenal. Ia terus menerima proyek kecil-kecilan, mulai dari memperbaiki rumah, membangun pagar, hingga merenovasi ruko. Setiap keuntungan yang ia dapatkan tidak langsung ia habiskan, melainkan ia tabung untuk membeli peralatan sendiri. Setelah 1 tahun bekerja keras, Fahri mengambil keputusan besar. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan dan mulai membangun bisnisnya sendiri. Dengan modal yang cukup dan pengalaman yang ia dapatkan, ia mendirikan usaha kecil dalam bidang renovasi rumah. Namun, perjalanan tidak selalu mudah. Meskipun ia mulai dikenal, banyak orang masih meremehkannya. Beberapa klien tidak percaya bahwa mantan kuli bangunan bisa menjalankan bisnis konstruksi dengan baik. "Kamu yakin bisa tangani proyek ini?" tanya seorang klien dengan nada meragukan. "Saya yakin, Pak. Saya akan membuktikannya," jawab Fahri dengan penuh keyakinan. Sedikit demi sedikit, proyek yang ia tangani semakin besar. Ia mulai mendapatkan kepercayaan dari banyak orang dan akhirnya bisa mempekerjakan lebih banyak pekerja. Kini, ia bukan lagi kuli bangunan yang dipandang sebelah mata, melainkan seorang pengusaha muda yang mulai diperhitungkan di dunia konstruksi. Suatu hari, Fahri diundang ke sebuah acara pertemuan pengusaha muda. Ia datang dengan setelan sederhana namun terlihat rapi dan percaya diri. Di sana,
Ia bertemu dengan banyak orang sukses. Namun, ada satu sosok yang membuatnya terkejut. Alia. Alia yang dulu menolaknya kini terlihat berbeda. Wajahnya tidak lagi semanis dulu, dan matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Ia kini bukan lagi polwan yang penuh percaya diri seperti dulu. Setelah pernikahannya dengan pria kaya, hidupnya ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Saat mata mereka bertemu, Alia terkejut melihat Fahri. Lelaki yang dulu ia hina kini berdiri dengan wibawa yang berbeda. Ia bukan lagi kuli bangunan yang kumal, melainkan seorang pengusaha muda yang sukses. Alia hanya bisa menatapnya dengan penuh penyesalan, sementara Fahri tersenyum tipis dan melangkah melewatinya. Kini, ia bukan lagi pria yang sama. Ia telah membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh harta, melainkan oleh kerja keras dan tekad yang kuat. Alia masih berdiri terpaku, menatap punggung Fahri yang perlahan menjauh. Jantungnya berdebar kencang, pikirannya dipenuhi kebingungan. Dulu, ia menghina pria itu di depan umum, menertawakannya bersama teman-temannya. Kini, pria yang sama telah berubah menjadi seseorang yang bahkan lebih berwibawa daripada siapapun yang pernah ia kenal. Dengan perasaan campur aduk, Alia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Fahri. Ia membuka ponselnya dan mengetik nama Fahri di internet. Betapa terkejutnya ia saat menemukan berbagai artikel tentang kesuksesan Fahri sebagai pengusaha konstruksi muda. Dari kuli bangunan menjadi kontraktor sukses. Fahri, mantan pekerja kasar yang kini menjadi CEO perusahaan konstruksi. Inspirasi, perjalanan seorang kuli bangunan yang mengubah nasibnya. Alia tidak bisa percaya dengan apa yang ia baca. Ini benar-benar pria yang sama yang dulu ia hina. Yang lebih menyakitkan baginya, saat ia menelusuri media sosial Fahri, ia melihat bahwa pria itu kini sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis, bergaul dengan orang-orang penting, dan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik darinya. Sementara itu, hidup Alia justru berbanding terbalik. Pernikahannya dengan pria kaya yang dulu ia bangga-banggakan ternyata berakhir dengan penderitaan. Suaminya sering berselingkuh, tidak menghargainya, dan memperlakukannya hanya sebagai pajangan. Ia hidup dalam rumah mewah, tetapi hatinya kosong. Dalam hati, Alia mulai menyesali keputusannya. Jika saja dulu ia tidak menghina Fahri, jika saja ia memberi kesempatan kepada pria itu, mungkin hidupnya tidak akan seperti ini. Tidak tahan dengan perasaan bersalah dan penyesalannya, Alia memutuskan untuk menemui Fahri secara langsung. Ia mencari tahu di mana kantor Fahri dan datang ke sana dengan hati berdebar. Sesampainya di kantor Fahri, Alia terkejut melihat betapa megahnya tempat itu. Dari luar, kantor itu terlihat modern dan elegan, jauh dari bayangan pria yang dulu ia hina sebagai kuli bangunan kotor. Saat ia masuk, seorang resepsionis menatapnya dengan ramah. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" Alia menelan ludah. "Saya ingin bertemu dengan Pak Fahri." Resepsionis itu tersenyum sopan. "Maaf, apakah Anda sudah memiliki janji?" Alia terdiam. Dulu, Fahri bisa dengan mudah ia temui kapan saja. Bahkan ia bisa menghina pria itu sesuka hati. Sekarang, bahkan untuk bertemu dengannya saja, ia harus membuat janji terlebih dahulu. Beruntung, Fahri kebetulan sedang berada di kantornya hari itu. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Alia dipersilakan masuk ke dalam ruangan Fahri. Saat pintu terbuka, ia melihat Fahri duduk di belakang meja kerjanya, mengenakan jas rapi dengan sikap yang penuh percaya diri. Ini benar-benar pria yang berbeda dari yang dulu ia kenal. Fahri menatap Alia dengan ekspresi datar. "Ada apa, Alia?" Alia merasa tenggorokannya tercekat. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan suara lirih, ia akhirnya berkata, "Fahri, aku." Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, Fahri mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia berhenti berbicara. "Dulu, kamu menertawakan aku, menghinaku di depan banyak orang. Kamu bilang aku tidak pantas untukmu karena aku hanya seorang kuli bangunan," kata Fahri dengan nada tenang, tetapi tajam. "Sekarang, kenapa kamu datang menemuiku?" Alia menunduk, merasa malu. Air matanya mulai menggenang di matanya. "Aku menyesal, Fahri. Aku bodoh. Aku buta.
Aku tidak pernah melihat ketulusanmu dulu, dan sekarang aku sadar aku telah kehilangan seseorang yang benar-benar berharga. Fahri menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. Namun, senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang penuh arti. Alia, penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi aku sudah bukan pria yang sama seperti dulu. Aku telah berubah, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Alia terdiam. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Fahri bukan lagi pria yang dulu bisa ia remehkan. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa kesempatan untuk bersama pria itu telah hilang selamanya. Fahri bangkit dari kursinya dan menatap Alia untuk terakhir kalinya. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan, Alia. Tapi aku bukan lagi bagian dari cerita itu. Dengan langkah mantap, Fahri meninggalkan ruangan, sementara Alia hanya bisa berdiri diam, menangis dalam penyesalan yang mendalam. Setelah pertemuannya dengan Alia, Fahri merasa lega. Ia telah melepaskan masa lalunya tanpa dendam. Sekarang, ia hanya ingin fokus pada masa depannya yang semakin cerah. Bisnisnya berkembang pesat. Dari proyek-proyek kecil, kini perusahaannya menangani pembangunan gedung dan perumahan skala besar. Ia sering diundang ke berbagai seminar sebagai pembicara, menceritakan perjalanan hidupnya dari seorang kuli bangunan hingga menjadi pengusaha sukses. Namun, di balik kesuksesan itu, ada satu hal yang masih kosong dalam hidupnya, cinta. Setelah dihina dan ditolak oleh Alia dulu, Fahri sempat menutup hatinya. Ia takut dipandang hanya dari sisi materi. Ia ingin seseorang yang mencintainya bukan karena hartanya, tetapi karena dirinya. Suatu hari, dalam sebuah seminar bisnis, Fahri bertemu dengan seorang wanita bernama Nadia. Ia adalah seorang arsitek berbakat yang memiliki visi besar dalam dunia konstruksi. Berbeda dengan Alia, Nadia adalah wanita yang rendah hati, cerdas, dan mandiri. Dalam perbincangan pertama mereka, Nadia tersenyum dan berkata, "Saya pernah dengar kisah Anda, Pak Fahri. Inspiratif sekali." Fahri tertawa kecil. "Jangan panggil saya Pak. Saya juga berawal dari seorang pekerja kasar." Nadia mengangguk. "Mungkin itu yang membuat Anda lebih berharga daripada orang-orang yang hanya lahir di lingkungan yang nyaman tanpa pernah merasakan perjuangan." Percakapan itu menjadi awal hubungan mereka. Berbeda dengan Alia yang dulu hanya melihat penampilan dan status sosialnya, Nadia benar-benar menghargai perjuangan dan kerja keras Fahri. Ia tertarik pada pemikirannya, bukan sekadar hartanya. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Nadia sering membantu Fahri dalam proyek-proyeknya, dan mereka menjadi pasangan yang kuat di dunia bisnis. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Nadia berkata, "Fahri, aku tidak peduli seberapa kaya atau sukses kamu. Aku hanya ingin berjalan bersamamu, membangun sesuatu yang lebih besar, dan mendukungmu dalam setiap langkah." Fahri menatap Nadia dengan penuh haru. Akhirnya, ia menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Tanpa ragu, ia menggenggam tangan Nadia dan berkata, "Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya?" Nadia tersenyum lebar. "Tentu saja." Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam sebuah pernikahan sederhana namun penuh kebahagiaan. Tidak ada pesta mewah atau tamu-tamu dari kalangan elit. Hanya keluarga, sahabat, dan orang-orang yang benar-benar peduli pada mereka. Di sudut ruangan, tanpa disadari oleh siapapun, Alia hadir sebagai tamu yang diam-diam menyaksikan kebahagiaan Fahri dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca, hatinya kembali dipenuhi penyesalan. Namun, kali ini, ia tidak bisa melakukan apapun selain menerima kenyataan. Fahri telah menemukan seseorang yang jauh lebih baik darinya. Dan bagi Fahri, ini adalah awal dari kehidupan baru. Kehidupan di mana ia tidak lagi dihina, tidak lagi diremehkan, dan yang paling penting, kehidupan di mana ia dicintai dengan tulus. Pernikahan Fahri dan Nadia menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Mereka tidak hanya menjadi pasangan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam bisnis. Nadia dengan keahliannya sebagai arsitek membantu Fahri dalam merancang proyek-proyek baru, sementara Fahri dengan pengalamannya dalam konstruksi memastikan bahwa setiap proyek berjalan dengan sempurna. Bisnis mereka berkembang pesat.
Dari perusahaan kecil, kini mereka menangani proyek-proyek besar di berbagai kota. Banyak orang mulai mengagumi perjalanan hidup Fahri, dari seorang kuli bangunan yang diremehkan hingga menjadi pengusaha sukses. Namun, di balik kesuksesan itu, Fahri tetap rendah hati. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering mengunjungi para pekerja di proyeknya, berbincang dengan mereka, dan bahkan membantu mereka secara langsung seperti dulu saat ia masih bekerja sebagai kuli bangunan. Suatu hari, saat sedang mengawasi proyek pembangunan sebuah rumah, seorang pekerja muda mendekatinya. "Pak Fahri, saya dulu sering mendengar cerita tentang perjalanan hidup Anda. Saya juga ingin sukses seperti Anda. Apa rahasianya?" Fahri tersenyum. "Tidak ada rahasia, hanya kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Jangan pernah takut bermimpi besar, tapi pastikan kamu bekerja lebih keras dari siapapun untuk mewujudkannya." Mendengar itu, pekerja muda itu tersenyum dan bertekad untuk mengikuti jejak Fahri. Sementara itu, di tempat lain, Alia menjalani hidupnya dengan penuh penyesalan. Setelah bercerai dari suaminya, ia kini hidup sendiri, mencoba mencari arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia sering melihat berita tentang kesuksesan Fahri dan hanya bisa menyesali keputusan yang ia buat dulu. Tetapi bagi Fahri, masa lalu sudah tidak lagi penting. Ia telah menemukan kebahagiaan sejatinya bersama Nadia. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi hinaan, hanya kehidupan yang penuh dengan cinta, kerja keras, dan keberhasilan. Kini, Fahri telah membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya, tetapi oleh tekadnya untuk berubah dan menjadi lebih baik. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagikan cerita ini ke teman-temanmu agar mereka juga bisa belajar bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha. Sampai jumpa di video berikutnya.